para tokoh utama kami, gadis bernama Sarah, dan burung kakak tua yang riang, tinggal di rumah kecil, di padang rumput yang indah, di mana rumput hijau yang segar mengelilingi kelopak bunga yang lembut dan berwarna-warni. Hari dimulai dengan cahaya terang, matahari terbit yang memantul warna hijau di sekitarnya. Sarah, si gadis kecil yang penasaran dengan mata biru seperti langit dan rambut bergelombang, memulai pagi hari dengan mengisi kendi penyiraman dengan air jernih dari sumur. Hari ini adalah hari yang indah, kakak tua, katanya sambil berbicara dengan sahabatnya yang berbulu hijau cerah dengan bercak merah di dadanya. Kakak tua itu mengangguk, melirik kecil pada pemiliknya. Namun, di pinggir padang rumput ada seekor kuda zebra yang sangat indah, sedang menikmati keindahan bunga-bunga yang ada, tiba-tiba melihat Sarah dan berlari cepat ke arah hutan. Ketika ia lari, kakinya menabrak batu, dan lalu sepatu kuda peraknya jatuh ke tanah. Sarah melihat semak-semak dan bunga bergerak di kejauhan. "Apa itu?" kata Sarah sambil berpikir, lalu ia mendekati tempat itu dan melihat kuku kuda perak yang terpantul sinar matahari di permukaannya yang halus. Kakak tua datang, bulunya berubah menjadi warna metalik dari pantulan sepatu kuda. "Sarah, ini adalah sepatu kuda zebra. Ia memiliki kekuatan ajaib dan bisa memenuhi satu keinginanmu," katanya dengan suara serius. Namun, alih-alih membuat permintaan, Sarah yang tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikan sepatu itu ke pemiliknya. "Kita harus mengembalikannya, Popugai." Itu benar, dengan kalimat itu, dia berbicara kepada teman burungnya, membuatnya terkejut dengan tekadnya. Petualangan mereka dimulai di sini, di dunia misterius, di mana kuda poni berkeliling, di padang rumput, dan ladang ajaib bisa memenuhi keinginan. Mereka siap untuk pergi, menghadapi ketidakpastian dan menemukan pemilik ladang ajaib. Beginilah petualangan mereka dimulai. Mereka membawa segala perlengkapan yang diperlukan dan mulai mendaki. Jalan setapak yang berkelok-kelok di antara semak-semak membawa mereka lebih dalam ke hutan, di mana rahasia dan keajaiban melayang di udara seperti debu yang berputar dalam sinar matahari. Jalan setapak itu dilapisi bantalan lumut halus dan atap dedaunan membentuk bayangan kubah di atas mereka. Burung-burung kakak tua yang cantik dan berwarna-warni bernyanyi di atas dahan. Sarah dan Popugai berjalan-jalan, berbicara dan tertawa, menikmati petualangan mereka. Mereka memainkan lelucon, memperhatikan kupu-kupu raksasa yang terbang di antara dedaunan dan mendengarkan nyanyian burung-burung. Popugai, yang belajar dari burung hantu bernama Sophus Cina sejak kecil, mengemukakan dugaannya tentang di mana mereka bisa menemukan kuda poni tersebut. Pada suatu saat, di tengah ketenangan hutan, terdengar suara jauh. Suara itu mirip dengan gema lonceng kecil yang semakin menjauh. "Itu panggilan kuda poni," seru Popugai, matanya melebar karena keterkejutan dan kegembiraan. Namun saat mereka bergegas menuju suara itu, sebuah jurang dalam muncul di tepi tebing yang tinggi di depan mereka. "Oh, bagaimana kita akan menyeberang sekarang?" kata Sarah, sedih sambil menatap ke bawah. Namun si burung beo selalu menemukan jalan keluar, menawarkan solusinya. "Kita bisa membangun jembatan dari cabang-cabang dan liana yang jatuh. Aku punya rencana." Namun membangun jembatan ternyata lebih sulit dari yang mereka duga. Setelah beberapa kali cabang jatuh, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Burung gagak jahat terbang di atas jurang dan senang melihat Sarah tidak berhasil. Bahkan burung gagak mencoba menggigit si burung beo,
tetapi dia cepat bersembunyi di belakang Sarah. Sementara itu, seekor unicorn sedih berjalan di hutan dan terus mencari sepatu kakinya yang hilang. Melihat jembatan yang roboh, Sarah berkata, "Kita membutuhkan bantuan, burung beo. Mungkin si burung hantu bisa membantu." Mereka pergi ke gua si burung hantu untuk mendapatkan nasihat bijaksana. Bahkan di bawah kaki mereka, jalur yang mereka lewati terisi dengan sihir, batu-batu dan akar pohon bersinar dengan cahaya terang, memberikan jalan untuk mereka, seolah-olah mereka diperintah oleh kekuatan tak terlihat. Gua si burung hantu adalah tempat yang tersembunyi, dikelilingi oleh pohon-pohon tua, dan ditutupi dengan lumut hijau yang lembut. Si burung hantu duduk di atas cabang yang menuju ke dalam gua. Mata bijaksananya yang cerdas dan tajam bercahaya di dalam kegelapan menyambut mereka. "Apa yang membawa kamu ke sini, teman-teman kecilku?" tanyanya dengan suara dalam yang menenangkan. Sarah dengan berbicara sambil bersemangat dan memberikan gerakan tangan, menceritakan tentang sepatu kuda dan tugas mereka untuk mengembalikannya kepada unicorn. Ia berakhir dengan berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi saat mencoba membangun jembatan melintasi jurang. Sofushkin, dengan kepala menggeleng-geleng sambil berpikir, tersenyum dan berkata, "Baiklah, untungnya Anda datang kepada saya. Saya pikir saya tahu bagaimana membantu Anda." Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana menggunakan ranting dan tali ikat untuk membangun jembatan sehingga aman dan kokoh, dan juga burung hantu meminta bantuan burung kakak tua dari hutan untuk membantu Sarah. Dengan pengetahuan baru ini, mereka berterima kasih dan berpisah dengan Sofushkin dan kembali ke jurang. Kali ini, jembatan mereka kokoh dan dapat diandalkan. Kawanan burung kakak tua memegang tali jembatan dan mereka menjaganya ketika Sarah berjalan melewatinya. Dengan ceria, Sarah dan Popugay melanjutkan perjalanan mereka semakin mendalam ke dalam hutan. Hutan itu penuh dengan keajaiban dan misteri, cahaya magis bersinar dari setiap pohon dan semak, bahkan suara angin terdengar seperti bisikan makhluk misterius. Pada saat itu, unicorn sangat kecewa karena tidak dapat menemukan sepatu kuda yang hilang dan ia tertidur di bawah pohon ek magis. Namun, Sarah terus melanjutkan perjalanannya dan segera mereka menemukan kawanan kupu-kupu bercahaya. Sayap mereka bercahaya seperti lilin yang berkedip di kegelapan. Kupu-kupu juga bagian dari dunia yang ajaib ini. "Hei, apakah kalian melihat seekor unicorn?" tanya Sarah. Namun, kupu-kupu hanya diam dan terus menari, seolah-olah mereka sedang menceritakan cerita melalui seni tari mereka. Kemudian, Sarah bertemu dengan kawanan bebek yang sedang bertele-tele di kolam. Mereka ceria dan lincah, tetapi sayangnya mereka juga tidak tahu di mana bisa menemukan unicorn. Tiba-tiba, Sarah melihat cahaya di dalam hutan. Di sana, di bawah pohon ek besar, ada seekor rubah kecil. Bulunya yang merah menyala seperti api di malam hari dan matanya bersinar terang. "Mungkin kamu tahu di mana kami bisa menemukan unicorn?" tanya Sarah sambil memegang sebatang sepatu kuda. Rubah itu tersenyum dan mengangguk, lalu menunjuk ke jalan yang menanjak ke gunung. "Dia di sana," katanya dengan suara lembut dan menenangkan. Sarah dan burung kakatua itu mengucapkan terima kasih pada rubah dan melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, setelah sampai di gunung, Sarah dan burung kakatua bertemu dengan unicorn. Bulunya yang cerah berkilau di bawah sinar matahari dan matanya yang biru penuh dengan kesedihan. Sarah memberikan sepatu kuda itu pada unicorn, tetapi saat unicorn hendak mengambilnya, tanah di bawah
mereka mulai bergetar. "Apa yang terjadi?" teriak Sarah, berusaha keras untuk tetap berdiri. Dari bayang-bayang hutan, keluarlah seekor kadal hijau besar. Unicorn sangat ketakutan karena kadal itu ingin mencuri sepatu kuda itu. "Berikan aku sepatu kuda itu, dan aku akan membiarkan kalian pergi," kata kadal hijau itu. Sarah menolak sambil menyembunyikan ladam di belakangnya. "Kami tidak akan memberimu ladam," dia berteriak dengan pemberani menatap mata kadal. Pada saat itu, matanya terpancar cahaya, dan ladam di tangannya berkilauan terang, membuat kadal itu lari ke hutan. "Sekarang, burung kakak tua, unicorn, kita harus bersama," seru Sarah. Mereka berdiri berdampingan, dan ladam berkilauan terang menunjuk langsung ke arah tempat kadal itu melarikan diri. Setelah itu, Sarah melemparkan ladam kepada unicorn. Dia menangkapnya dalam terbangan, dan tubuhnya bersinar terang sehingga mereka semua terpaksa menutup mata. Ketika mereka membukanya lagi, unicorn berdiri di depan mereka, mengangguk dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Sarah dan burung kakak tua. Kamu menyelamatkan duniaku," kata unicorn dengan suara penuh rasa terima kasih. Sarah tersenyum, bahagia bahwa mereka bisa membantu. Namun yang lebih penting, dia menyadari bahwa yang paling berharga dalam hidup adalah persahabatan dan kesiapan untuk membantu orang lain, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan keinginan sendiri. Pada akhir hari yang luar biasa ini, Sarah menyadari bahwa yang paling berharga dalam hidup adalah persahabatan dan kesiapan untuk membantu orang lain, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan keinginan sendiri.